Oke, pokok bahasan selanjutnya adalah analisis klaster. Nah, di sini analisis klaster itu merupakan metode statistik yang digunakan untuk pengelompokan objek dalam jumlah banyak menjadi kelompok-kelompok dalam jumlah kecil yang sifatnya itu homogen dan mutually eksklusif. Nah, kelompok itu biasa disebut dengan klaster. Ini karakteristik dari analisis klaster. Jadi, analisis klaster itu meneliti seluruh hubungan interdependensi antara seluruh set variabel. Jadi, di analisis klaster ini tidak ada variabel X dan Y. Semuanya itu sama. Kemudian, nanti dalam proses pengerjaannya, analisis klaster itu akan mengelompokkan objek yang memiliki kemiripan karakteristik. Jadi nanti dalam satu kelompok klaster itu bisa dipastikan karakteristiknya itu homogen. Nah, nantinya antar klaster itu memiliki karakteristik yang heterogen. Nah, ini tujuan dari analisis klaster. Yang pertama, mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan objek itu dapat berupa produk, benda, perusahaan, orang, atau kesempatan pertumbuhan. Yang ketiga, objek tersebut nantinya itu akan diklasifikasikan dalam satu atau lebih kelompok, sehingga objek yang berada dalam satu klaster akan memiliki kemiripan satu sama lain. Penerapan analisis klaster itu sangat banyak, tetapi yang paling sering digunakan itu untuk membuat segmen pasar. Nah, dalam membuat segmen pasar, siapa yang diklasterkan? Tentunya nanti yang diklasterkan itu adalah pelanggan atau pembelinya. Nah, nanti dasar untuk membuat klasternya, dasar untuk mengklasterkan pelanggan tersebut itu bisa dari manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari pembelian mereka. Kemudian penerapan lainnya itu memahami perilaku pembeli. Analisis klaster itu juga digunakan untuk mengidentifikasi kelompok pembeli yang homogen atau relatif homogen. Nah, ini sebenarnya antara membuat segmen pasar dan memahami perilaku pembeli ini merupakan satu rangkaian ya. Satu rangkaian pengerjaan analisis klaster bisa digunakan untuk kedua hal ini. Kemudian analisis klaster juga bisa digunakan untuk mengenali peluang untuk launching produk baru. Nah, nanti mungkin untuk implementasi klaster nanti kita akan coba kupas tuntas bagaimana klaster itu bekerja. Kalau misalnya teman-teman pernah mendengar yang namanya analisis faktor, ini di sini kita akan membahas perbedaan antara analisis klaster dan analisis faktor. Jadi, kalau analisis faktor, ANFAK, itu tujuannya mereduksi variabel. Jadi misalnya kita di awal penelitian kita memiliki 10 variabel, bisa jadi setelah diolah menggunakan analisis faktor itu hanya ada 5 variabel. Nah, kalau misalnya kita menggunakan SPSS, analisis faktor itu pengakuan terhadap kolom datanya. Kemudian kalau analisis cluster itu tujuannya itu mengelompokkan isi variabelnya. Nah, jadi di SPSS itu perlakuan terhadap baris. Jadi kalau analisis faktor itu
pengelompokan faktornya, analisis klaster itu pengelompokan objeknya. Ini proses dasar yang digunakan dalam analisis klaster. Ini kita mulai dari tujuan analisis klaster. Sebelum kita melakukan analisis klaster, kita harus tahu terlebih dahulu kita tuh mau ngapain ketika kita menggunakan analisis klaster. Kemudian menyusun desain penelitiannya seperti apa. Nah, tentunya kita juga perlu membuat beberapa asumsi dalam analisis klaster. Karena apa? Karena bisa jadi data yang kita miliki itu tidak menjelaskan identitas si objek secara komprehensif. Jadi di situ ada beberapa asumsi yang digunakan dalam analisis klaster. Kemudian kita mengolah data-data yang kita miliki untuk ditentukan berapa jumlah klaster yang terbentuk. Nah, nanti dari masing-masing klaster tersebut kita melakukan interpretasi, dan di akhir kita akan melakukan validasi dan profiling klaster. Nah, ini tujuan analisis klaster itu bisa digunakan untuk penyederhanaan data, identifikasi hubungan, dan pemilihan pada pengelompokan variabelnya. Ini beberapa desain penelitian dalam analisis klaster. Ini yang pertama, kita pendeteksian outlier. Jadi outlier itu merupakan objek yang sangat berbeda dengan objek lainnya. Nah, biasanya outlier ini terjadi karena observasi menyimpang yang tidak mewakili populasi, atau suatu undersampling kelompok-kelompok dalam populasi yang menyebabkan underrepresentation kelompok dalam sampelnya. Jadi bisa saja outlier itu terjadi karena kita salah menentukan sampel, kemudian kita pengambilan datanya itu kurang detail. Nah, hal-hal seperti itu sebaiknya kita hindari. Nah, kalau misalnya dalam outliers, dalam sebuah cluster kita menemukan adanya outlier, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu ketika kita memperoleh atau mengidentifikasi adanya outliers, daripada kita memperoleh hasil yang nggak valid, kurang akurat, jadi outlier itu bisa kita buang aja. Kemudian mengukur kesamaan antar objek, karena dalam cluster itu kita mengelompokkan objeknya, jadi kita mengukur kesamaannya. Nah, kalau antar hubungan anggota antar dalam satu cluster itu mereka memiliki kemiripan yang cukup tinggi. Ini beberapa cara untuk mengukur kesamaan antar objeknya. Itu yang pertama, mengukur korelasi antara sepasang objek pada beberapa variabel. Bisa juga mengukur jarak antar dua objek apabila tipe datanya itu metrik. Bisa juga mengukur asosiasi antar objek jika datanya non-metrik. Nah, nanti tentunya ini akan sangat berpengaruh dengan objek yang akan dikelompokkan. Nah, beberapa metode yang banyak digunakan dalam pengukuran kesamaan objek itu ada Euclid distance, square Euclid distance, Chebyshev, city block distance. Kemudian asumsi yang digunakan dalam analisis cluster itu yang pertama, kecukupan sampel untuk merepresentasikan populasi. Nah, jadi di sini sisi subjektivitas dari si peneliti itu sangat berpengaruh. Seberapa besar dia yakin bahwa sampel yang nanti akan diambil dalam penelitiannya itu mampu mewakili populasi yang ada. Nah, mungkin kalau misalnya jumlah sampel tersebut, nanti teman-teman bisa
ngitung dari uji kecukupan data, kemudian tergantung dari teknik sampling yang digunakan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu pengaruh multikolinearitas. Ada atau tidaknya multikolinearitas antar variabel itu sangat berpengaruh terhadap klaster. Jadi kalau nanti kita menemukan adanya variabel yang memiliki multikolinearitas, itu perlu perhatikan dengan lebih seksama. Apakah nantinya variabel tersebut akan tetap diikutkan dalam pengolahan datanya, atau mungkin bisa memilih salah satu. Nah, nantinya ini pertimbangan dari si peneliti itu sangat dibutuhkan. Ini pengelompokan klaster secara umum. Jadi nanti di sini yang pertama kita akan belajar tentang clustering. Clustering ini dikelompokkan menjadi dua, metode hierarki dan metode non-hierarki. Kemudian untuk yang hierarki sendiri itu ada aglomeratif dan divisif. Aglomeratif di sini teknik pengukuran jaraknya itu ada yang menggunakan linkage methods, kemudian variance methods, centroid methods. Nah, linkage methods ini ada single linkage, complete linkage, dan average linkage. Untuk variance methods ada worst methods. Sementara untuk non-hierarki ada sequential threshold, parallel threshold, dan optimizing partitioning. Ini nanti teman-teman bisa cari detailnya lebih lengkap di buku referensi atau textbook lainnya. Nah, kita coba membahas untuk yang hierarchical method. Ini seperti yang tadi sempat kita singgung, hierarchical cluster itu terdiri atas agglomerative methods dan divisive methods. Ini untuk yang aglomeratif. Jadi aglomeratif itu menjelaskan bahwa setiap objek itu akan membentuk klasternya masing-masing. Kemudian dua objek dengan jarak terdekat akan bergabung. Selanjutnya akan diikuti objek ketiga, keempat, atau yang lainnya sehingga mereka membentuk suatu klaster. Ini teknik perhitungan jaraknya dalam agglomerative methods. Ini untuk yang single linkage, ini jarak minimum. Ini mungkin nanti untuk teknik perhitungan jaraknya bisa diamati dan bisa coba untuk diresapi ya. Ini misalkan ada 5 objek A sampai dengan E. Ini merupakan matriks jaraknya. A ke B1, A ke C5, A ke D6, A ke E8. Kemudian B ke C3, B ke D8, B ke E7. Jadi nanti dari matriks ini ketahuan mana jarak terdekatnya. Jarak terdekat yang pertama itu A dan B. Jadi A dan B itu bergabung terlebih dahulu karena memiliki jarak terkecil. Kemudian nanti mencari nilai jarak antara klaster AB dengan objek lainnya. Nah, nanti ini dibuat matriks jarak yang barunya lagi, kemudian dicari lagi objek terdekatnya. Ternyata dari matriks jarak yang baru itu diketahui D dan E memiliki jarak terdekat. Jadi tadi udah dapat A dan B bergabung, kemudian D dan E, dan itu dilakukan secara berulang sampai nanti terbentuk klaster akhir, yaitu ada ABC
dan DE. Nanti silahkan dicoba untuk menggunakan single linkage. Nah, ini kalau complete linkage itu juga sama. Nah, mungkin kita lanjutkan saja ke yang non-hierarchy method. Jadi dalam non-hierarchy method ini di sini ada biasa disebut dengan k-means clustering. K-means clustering ini kita menentukan berapa jumlah cluster yang akan dibentuk. Jadi sebelum kita mengolah datanya, kita sudah tahu, udah punya gambaran terlebih dahulu berapa jumlah cluster yang akan dibentuk. Dan nanti kalau misalnya kita sudah menentukan penentuan klasternya itu menggunakan aglomeratif maupun menggunakan divisif, itu nanti kita selanjutnya adalah interpretasi terhadap klaster. Nah, yang terakhir itu validasi dan profiling cluster. Nah, validasi di sini itu tujuannya untuk menjamin solusi yang dihasilkan dari analisis cluster itu dapat mewakili populasi dan dapat digeneralisasi untuk objek lain. Sementara untuk profiling cluster di sini kita dapat mengetahui gambaran karakteristik dari setiap klasternya, sehingga nanti keputusan manajemen yang akan diimplementasikan itu lebih fokus ke masing-masing kelompok yang ada. Nah, ini contoh studi kasusnya. Jadi Saga Shop itu merupakan toko yang bergerak di bidang retail. Pihak perusahaan ingin meningkatkan pelayanan terhadap konsumen yang berkunjung melalui web mereka dengan menyebarkan kuesioner dan menggunakan clustering. Pihak perusahaan ingin mengetahui selera konsumen dan faktor yang paling berpengaruh terhadap kemajuan bisnisnya. Nah, ini ada hasil kuesioner yang dibagikan kepada 20 konsumen yang berkunjung ke toko. Ini kuesioner yang pertama. Ini merupakan kuesioner konsumennya. Jadi ada nama, jenis kelamin, ini faktor demografis ya, data demografis dari konsumennya. Ada menanyakan usia, ini ada jenis kelamin, usia, kemudian profesi, jumlah uang yang sering dihabiskan, tingkat intensitas berbelanja di toko, dan lama pelanggan itu berbelanja di retail Soga. Kemudian kuesioner yang kedua itu kuesioner kepuasan pelanggan. Ini faktor-faktor yang dianggap berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, ada kecepatan pelayanan, kelengkapan barang, harga yang ditawarkan, pemberian promo atau diskon, kenyamanan tempat, dan luas parkir. Nah, ini data kuesioner 1 dari 20 objek. Ini data hasil kuesioner 2-nya. Nah, nanti kita akan mencoba menggunakan SPSS. Untuk langkah penyelesaiannya, di sini ini di materi ini tuh udah disebutkan. Kita akan menggunakan metode hierarki, kemudian nanti profiling konsumennya. Dan nanti untuk lebih detailnya, teman-teman bisa lihat di video selanjutnya terkait metode hierarki pada penyelesaian studi kasus ini. Terima kasih.